Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Human Resource Management Audit yang beranggotakan Muhammad Miftahul Amin NPM 19243 dan Abdullah Imaduddin Rahmani dengan NPM 19178. Di sini kami ingin sedikit membedah studi kasus audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia pada PT Taspen Persero KCU Semarang, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara, mulai dari masalahnya hingga sampai ke rekomendasinya. Jadi tonton sampai habis dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Langsung masuk ke permasalahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Umum SDM dan beberapa karyawan di PT Taspen KCU Semarang, fungsi sumber daya manusia pada PT Taspen KCU Semarang dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif. Lalu masalah selanjutnya yang dapat ditemukan yaitu berkaitan dengan efektivitas dari fungsi pelatihan dan pengembangan dan pemutusan hubungan kerja. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin menganalisis pelaksanaan dan efektivitas 8 fungsi aktivitas pengendalian atau program SDM pada PT Taspen KCU Semarang. Di antaranya yang pertama, orientasi dan penempatan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga penilaian kinerja, keempat pengembangan karir, kelima sistem imbalan dan kompensasi, keenam perlindungan karyawan, yang ketujuh hubungan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK. Setelah dilakukan audit sumber daya manusia pada PT Taspen KCU Semarang, dapat diketahui bahwa aktivitas fungsi sumber daya manusia yang telah berjalan di perusahaan ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi dan penempatan. Kondisinya, orientasi dan penempatan pada PT Taspen KCU Semarang belum berjalan efektif karena terdapat kondisi atau pelaksanaan dari program penempatan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kriterianya, PT Taspen KCU Semarang sudah memiliki kebijakan orientasi dan penempatan yang jelas dan tertulis. Lalu penyebabnya tercermin pada pelaksanaan rotasi karyawan yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu belum dilakukannya rotasi atau mutasi terhadap pegawai yang sudah menduduki 3 tahun pada bidang yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan kejenuhan karyawan karena tidak ada penyegaran dalam pekerjaan barunya. Akibatnya, penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya terdapat beberapa bidang kerja yang belum memenuhi jumlah karyawan yang menimbulkan rangkap jabatan dan beban kerja yang berlebih. Lalu yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Kondisinya, pelatihan dan pengembangan di PT Taspen KCU Semarang tidak diikuti secara khusus oleh karyawan yang membutuhkan pelatihan yang diikuti oleh semua karyawan. Kriterianya, peserta pelatihan ditetapkan langsung oleh kantor pusat. Penyebabnya yaitu pelatihan yang ada seharusnya berasal dari kantor pusat dan kantor cabang KCU Semarang, tetapi kantor cabang tidak melakukan pelatihan sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu akibatnya, dari kondisi yang ada dapat dikatakan bahwa pelatihan dan pengembangan pada PT Taspen KCU Semarang belum berjalan dengan efektif. Lalu yang ketiga ada penilaian kinerja. Kondisinya, penilaian kinerja pada PT Taspen KCU Semarang sudah berjalan dengan efektif. Kriterianya, perusahaan melakukan penilaian kinerja tiap 6 bulan sekali. Evaluasi karyawan dilaksanakan secara berkala setahun sekali. Penyebabnya, penilaian kinerja yang dilakukan perusahaan telah berjalan dengan baik sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku. Lalu akibatnya, hasil penilaian dan evaluasi terdokumentasi secara baik dan disampaikan kepada karyawan sebagai umpan balik. Lalu yang keempat ada pengembangan karir. Kondisinya, pada PT Taspen KCU Semarang sudah berjalan dengan efektif. Kriterianya, karyawan yang memenuhi persyaratan akan diajukan untuk menjalani asesmen tes dan fit and proper test. Karyawan yang mendapatkan nilai lebih dari 75 dapat dipromosikan untuk jabatan dan golongan yang lebih tinggi. Penyebabnya, karena karyawan yang menjalani asesmen tes dan fit and proper test dan mendapat nilai lebih dari 75 mendapatkan kesempatan dipromosikan untuk jabatan dan golongan yang lebih tinggi. Lalu akibatnya dapat menciptakan motivasi pegawai dalam bekerja secara maksimal. Yang kelima, sistem imbalan dan kompensasi. Kondisinya, sistem imbalan dan kompensasi pada PT Taspen KCU Semarang sudah berjalan dengan efektif. Penyebabnya, struktur dan kebijakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, serta kompensasi memberikan kepuasan kepada karyawan-karyawan. Lalu akibatnya yaitu karyawan merasa puas dengan kompensasi yang diberikan oleh PT Taspen KCU Semarang. Yang keenam, perlindungan karyawan. Kondisinya, perlindungan karyawan pada PT Taspen KCU Semarang sudah
sudah berjalan secara efektif. Kriterianya, PT Taspen KCU Semarang menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan memberikan perlindungan yang memadai berupa asuransi. Penyebabnya, karyawan mendapatkan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan yang memadai dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Lalu akibatnya yaitu dapat mencegah atau mengurangi pekerja yang menderita cedera atau penyakit jangka pendek maupun jangka panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Yang ketujuh, hubungan ketenaga kerjaan. Kondisinya, hubungan ketenaga kerjaan di PT Taspen KCU Semarang sudah berjalan secara efektif. Kriterianya, perusahaan sudah memiliki peraturan PHK yang jelas dan didokumentasikan dengan baik. Penyebabnya, hal ini dibuktikan hubungan karyawan bagian lain dengan SDM berjalan dengan baik. Lalu akibatnya yaitu hubungan karyawan dengan sesama rekan kerja maupun atasan terjalin dengan baik. Lalu poin yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Kondisi pada PT Taspen KCU Semarang yaitu pemutusan hubungan kerja pada PT Taspen KCU Semarang belum berjalan secara efektif. Penyebabnya, tidak seluruh karyawan mengetahui dengan baik tentang peraturan PHK yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu akibatnya, perusahaan diperbolehkan melakukan PHK dikarenakan beberapa hal. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas kerja pada perusahaan tersebut. Nah, itulah hasil dan pembahasan 8 fungsi SDM setelah dilakukan audit sumber daya manusia pada PT Taspen KCU Semarang. Lalu kesimpulannya yaitu ada dua. Yang pertama, PT Taspen KCU Semarang telah melaksanakan 8 fungsi SDM, yaitu orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pengembangan karir, sistem imbalan dan kompensasi, perlindungan karyawan, hubungan ketenagakerjaan, serta pemutusan hubungan kerja. Lalu kesimpulan yang kedua adalah dari 8 fungsi SDM pada PT Taspen KCU Semarang didapatkan hasil bahwa terdapat 5 fungsi SDM yang sudah berjalan dengan efektif dan 3 fungsi SDM yang belum dijalankan secara efektif. Fungsi SDM yang sudah efektif ada 5, yaitu penilaian kinerja, pengembangan karir, sistem imbalan dan kompensasi, perlindungan karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan. Serta fungsi SDM yang belum dijalankan secara efektif yaitu ada 3. Yang pertama, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, dan pemutusan hubungan kerja. Rekomendasi atau saran. Dari hasil audit yang dilakukan penulis kepada PT Taspen KCU Semarang, masih terdapat 3 fungsi SDM yang belum dilaksanakan secara efektif. Nah, saran kami, dengan adanya data dari penelitian atau audit, ini dapat dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi agar bisa segera memperbaiki kinerja manajemen SDM pada bagian umum. Nah, sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.